marahnya kita tuh gimana Ustaz? Gimana? Agama kita dijek-injek, dihina. Oh ya, baik. Baik. Ya. Nah, ini berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW, ya, yang ternyata Rasulullah SAW juga memang pernah istilahnya marah dalam beberapa keadaan, ya. Rasulullah SAW pernah marah dalam beberapa keadaan, yaitu diantaranya adalah berkaitan dengan ketika surat dakwah beliau itu dirobek-robek oleh Kaisar Romawi pada saat itu, yang kemudian ternyata Rasulullah SAW mengetahui tentang hal tersebut sampai kepada Rasulullah menyatakan semoga Allah Subhanahu wa taala juga merobek-robek negerinya hingga hancur seperti dia merobek-robek surat dakwah. Nah, marahnya Rasulullah SAW ini adalah sesuatu hal yang menunjukkan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Imran, ya, gitu. Yang berarti ternyata ketika agama Islam atau agama kita itu dihinakan oleh oleh para pihak, ya, maka satu, bisa menunjukkan kecintaan kita kepada agama kita dalam bentuk amarah itu sendiri, ya, itu diperbolehkan, ya. Namun, ya, tidak kemudian sampai kepada menimbulkan kerusakan, ya, terhadap sekian banyak hal yang keadaannya awalnya adalah baik-baik saja, gitu. Marah boleh, tapi tidak kemudian menimbulkan kerusakan, ya, gitu. Seperti apa yang memang tadi pernah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Namun dalam kesempatan yang lain Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa ketika beliau marah itu beliau mampu untuk menahan diri, tapi justru pihak lain yang marah. Dalam peristiwa ketika Rasulullah SAW hijrah ke Taif, ya, Rasulullah SAW ketika sudah mulai mendakwahkan Islam, ya, dan diketahui oleh banyak pihak termasuk kafir Quraisy, kemudian mendapatkan tekanan-tekanan atau bahasa sekarang itu adalah mendapatkan persekusi, ya. Kemudian mencoba untuk mencari tempat lain yang dianggap lebih nyaman untuk bisa menyebarkan risalah Allah. Nah, ketika itu yang menjadi tujuan adalah Taif. Tapi ternyata ketika Rasulullah ke Taif itu bukan disambut, malah disambit, ya. Sehingga dalam satu riwayat, ya, membuat gigi beliau tanggal, ya. Nah, mungkin kalau beliau adalah sosok manusia, ya, seperti kebanyakan tentunya ketika diri beliau merasakan hal tersebut, maka lazim, ya, kalau beliau istilahnya marah dan lain sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Justru malah yang emosi itu adalah malaikat Jibril, malaikat Jibril. Sampai kemudian ada riwayat yang Jibril itu menawarkan, apakah engkau menginginkan atau menghendaki, ya, bukit itu aku timpakan kepada penduduk Taif? Kata Rasulullah SAW, jangan. Fa innahum la ya'lamun. Ya, karena sesungguhnya mereka itu nggak tahu, ya. Bahkan mendapatkan perlakuan yang demikian tidak menghentikan kemuliaan Rasulullah SAW. Apa? Rasul menunjukkan kemuliaannya dengan berdoa kepada Allah dengan kalimat Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum itu, karena memang mereka ngelakuin hal yang demikian
karena mereka memang belum mengetahui tentang bagaimana Islam itu sendiri. Nah, jadi Rasulullah pernah marah, Rasulullah juga pernah menahan amarah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa konteksnya kalau ini perkara masalah kemanusiaan diri kita, ya, maka Rasulullah lebih memilih untuk tidak marah. Kayak tadi modelnya, mengalamin istilahnya disambit, fisiknya dan lain sebagainya, kan begitu ya. Rasulullah memilih tidak. Tapi kalau kaitan dengan masalah agama kita, Marah. nah, layak masih kita untuk marah. Kalau ada udah pihak-pihak yang kemudian menghinakan agama kita, menistakan agama kita, ya, menginjak-injak Al-Quran misalkan, ya, bahkan menghina-hina Al-Quran. Maaf, yang lagi viral itu kan ada video sekarang itu, ya kan, yang menyatakan bahwa ini nih Quran nih, kitab sucinya umat Islam, ya, ini terbuat dari kotoran anjing nih, katanya gitu. Nauzubillah, sampai begitu modelnya orang-orang yang membenci, ya, Islam, layak marah. Membenci agama Islam. Nah, sama yang orang-orang begini kita layak marah, ya, layak marah sama orang-orang yang begini. Cuma, ya, marahnya kita harus seperti Rasulullah SAW gitu aja, ya kan, tidak merusak dan lain sebagainya, ya. Ketika perang, ya tentunya memang harus ada nafsu dalam berperang gitu, ya. Tapi ketika perang saja Rasulullah SAW kasih rambu-rambunya. Pernah dalam sebuah peperangan Rasulullah SAW berpesan kepada para pasukan perangnya, pertama, jangan membunuh anak-anak kecil. Kedua, jangan membunuh orang-orang yang sudah tua renta. Ketiga, jangan membunuh para rahib, atau bahasa sekarangnya adalah para pemuka agama yang sedang beribadah di tempat-tempat ibadah mereka. Ya. Berarti termasuk jangan pernah menghancurkan rumah-rumah ibadah mereka. Oke, dia musuh kita, tapi rumah ibadahnya tetap jangan sampai dihancurkan. Kemudian yang keempat adalah jangan membunuh ternak-ternak mereka. Yang kelima, jangan pernah membabat, ya, tanaman-tanaman atau pohon-pohon mereka. Tuh, lagi perang aja Islam menunjukkan sebuah kemuliaannya. Apa? Terdapat sekian banyak rambu-rambu yang harus dijalani oleh umat Islam. Tentunya ketika perang kan penuh dengan nafsu, kan begitu, penuh dengan semangat untuk meninggikan kalimat Allah, ya, menghadapi musuh-musuh Islam, ya, membinasakan mereka, karena mereka adalah orang-orang yang memang tidak mau menerima Islam untuk dibenarkan oleh mereka. Tapi ternyata Rasulullah SAW memberikan rambu-rambu yang menunjukkan sebuah kemuliaan. Walaupun istilahnya dalam keadaan bernafsu, ketika perang masih tetap rambu-rambu atau kemuliaan-kemuliaan Islam harus ditunjukkan. Nah, barangkali itu yang menjadi acuan kita, bahwa kalau hal yang mungkin sifatnya adalah menghinakan pribadi diri gitu, ya kan, atau kemudian menghinakan fisik kita atau mengenai fisik kita, mungkin masih bisa atau masih harus kita menjaga amarah kita. Tapi kalau untuk berkaitan dengan masalah yang menghinakan agama kita, maka layak kita untuk marah. Wallahu a'lam bishawab. Itu satu, ya. Ada lagi?